Bab 36, Restoran Wang Daokun yang baru dibuka berada di zona pengembangan kota Jinling. Zona pengembangan jauh dari perkotaan, dan lahannya jarang penduduknya. Ye Chen bertanya-tanya mengapa Wang Daokun memilih membuka restoran di sini. Namun, saya mendengar dari Xiao Churan bahwa beberapa perusahaan manufaktur besar akan menetap di zona pengembangan baru-baru ini, termasuk perusahaan besar seperti Foxconn, dan zona tersebut akan segera menjadi ramai. Jadi sebenarnya sangat bijaksana jika Wang Daokun membuka restoran di sini sekarang. Restoran Wang Daokun berada di pinggir jalan baru yang lebar, kelihatannya cukup besar, dengan 2 lantai. Nama restorannya adalah Restoran Yuelai, dan sepertinya memiliki sedikit konsepsi artistik. Ketika Ye Chen mengemudikan mobilnya ke pintu masuk hotel, sudah ada deretan mobil yang diparkir di pintu masuk, dan beberapa orang sedang merokok dan mengobrol di depan BMW emas. Ye Chen mengenal orang-orang ini, mereka semua adalah teman sekelas universitas, tetapi orang-orang ini tidak berteman dengannya. Pemimpinnya, Ye Chen, masih ingat bahwa namanya adalah Wang Tengfei, dan dia adalah generasi kedua kaya yang relatif terkenal di kelasnya pada saat itu. Dia selalu memikirkan Xiao Churan, tetapi Xiao Churan tidak membelinya sama sekali. Saat ini, Wang Tengfei sedang bersandar di sisi mobil BMW emas, menerima pujian dari teman-teman sekelasnya. Beberapa teman sekelas pria mengomentari mobil BMW yang baru dibelinya, dan memujinya. "Saudara Fei, kamu benar-benar pemenang dalam hidup. Kamu baru lulus sekian lama, jadi kamu bisa mengendarainya. Itu BMW, masih BMW 540, kan? Seri 5 adalah yang terbaik." Wang Tengfei tertawa dan berkata, "Oh, 540, itu tidak lebih dari sebuah skuter seharga 7 hingga 800 ribu yuan, tidak lebih. Sialan, 540, ini mobil impor termahal dari seri 5. Hei, saya ingin membeli BMW seri 1 seharga 200 ribu, tapi saya tidak bisa membayar uang mukanya. Jauh lebih buruk daripada kakak Fei. Saudara Fei, mobilmu pasti sangat bertenaga, bukan?" Wang Tengfei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Motivasinya relatif kuat, dan Anda biasanya tidak bisa bertemu lawan di jalan. Luar biasa, kalau saja saya bisa punya BMW, pacar saya mengira saya tidak mampu membeli mobil setiap hari, dan saya sangat kesal." Saat ini, seseorang dengan mata tajam melihat BMW lain datang, dan berkata dengan heran, "Oh, apakah BMW ini juga milik teman sekelas kita? Aduh, bukankah ini K6 L Ye Chen yang bau? Kopilotnya sepertinya adalah Xiao Churan. Sialan, orang yang makan makanan ringan ini sebenarnya mengendarai BMW, dia pasti mendukung Xiao Churan." Wang Tengfei juga melihat Ye Chen di dalam mobil, dan berkata dengan ekspresi muram, "Jadi ini sampah. Sial, dia benar-benar beruntung." Saat ini ada yang bertanya, "Hei, BMW seri apa yang dia kendarai?" Kebetulan Ye Chen mengemudikan mobil di dekatnya saat ini, lalu membalikkan mobil dan memarkirnya di tempat parkir. Wang Tengfei melihat ke arah 520 di bagian belakang, dan segera tersenyum menghina. "Potong, 520, versi pengemis terendah dari seri 5, hanya mengisi daya dengan wajah bengkak. Sutra gantung Fatih hanya memiliki model ini." Orang di sebelahnya segera mengangguk dan berkata, "Saudara Fei, kamu adalah seri 5 teratas, dan dia adalah seri 5 termurah, yang mana jauh lebih buruk dari milikmu, bukan?" Wang Tengfei mendengus dingin dan berkata, "Mobil saya bisa membeli keduanya." Tetap saja Phineas luar biasa. Saat ini, Ye Chen memarkir mobil, dan Xiao Churan serta Dong Ruolin turun lebih dulu. Anak-anak lelaki itu segera menatap lurus ke arahnya, dan menyapa segerombolan orang. "Oh, 2 bunga emas di kelas kita ada di sini bersama-sama." Xiao Churan dan Dong Ruolin menyapa semua orang. Dengan sopan, Wang Tengfei memandang Xiao Churan yang lebih cantik dan mengharukan sekarang, dan merasa sangat tidak seimbang. "Sial, kenapa? Saat aku masih kuliah, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Xiao Churan, tapi dia tidak memperhatikanku sama sekali. Sekarang, dia sebenarnya sudah menikah dengan menantu laki-laki yang datang untuk menikahinya, sia-sia. Tuhan benar-benar buta." Memikirkan hal ini, dia mencibir dan dengan sinis berkata, "Oh, Ye Chen, kamu menikah dengan keluarga Churan, dan perlakuannya tampaknya sangat baik. Kamu bahkan mengendarai BMW. Apakah keluarga Churan membelikannya untukmu?" Panutan. Ketika Xiao Churan mendengar ini, ekspresinya sedikit tidak senang,
dan Dong Ruolin yang berada di samping segera berkata, Wang Tengfei, kamu melakukan kesalahan, mobil ini tidak dibeli oleh keluarga Curan, tetapi oleh Ye Chen sendiri. Aduh, Wang Tengfei menggerakkan bibirnya, sungguh menakjubkan, saya sudah mengendarai BMW seri 5. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja menantang Ye Chen, saya berkata Ye Chen, tidak ada mobil di zona pengembangan di sini, dan jalan masuknya lebar dan lurus. Bagaimana kalau kita berkendara dan membandingkan siapa yang lebih cepat? Ye Chen mengerutkan kening, menatap Wang Tengfei, merasa sedikit cemberut. Untuk apa kamu menggangguku? Aku tidak punya persahabatan atau festival denganmu. Lagi pula, mobil siapa yang lebih cepat dariku? Ini BMW 760, model BMW termahal dan tercepat. Kalau dibandingkan dengan saya, sepertinya saya pembuli anak-anak. Wang Tengfei mengira dia takut. Langsung mencibir, oh, kataku Ye Chen, kenapa kamu masih pengecut seperti saat masih kuliah? Apa yang kamu takutkan jika dibandingkan? Apakah kamu enggan berpisah dengan bensin kecil ini? Paling buruk, aku akan mengisinya saja kamu membawa tangki bensin. Dong Ruolin memprotes dengan sedikit ketidakpuasan, hei, Wang Tengfei, apa maksudmu? Mobilmu adalah BMW 540, dan milik Ye Chen adalah 520. Tenaganya tertinggal beberapa tingkat, apakah menurutmu adil untuk berlari lebih cepat daripada orang lain? Wang Tengfei mengangkat bahunya, mobil terutama bergantung pada teknologi. Mobil yang bagus belum tentu bisa melaju kencang, itu juga tergantung pada teknologi dan keberanian. Saya ingin tahu apakah Ye Chen punya nyali untuk membandingkan dengan saya. Jika kamu takut atau takut, lupakan saja. Lagi pula, Ye Chen tidak pernah bisa naik ke panggung, dan semua orang mengetahuinya. Beberapa orang di dekatnya langsung menggema, betul, kalau takut, bicara saja, tidak ada rasa malu. Ye Chen tersenyum bukannya marah, dan berkata, Wang Tengfei, perbandingannya mungkin, tapi kita tidak bisa hanya membandingkan dengan mulut, kan? Lebih baik mengadakan lotre, kalau tidak membosankan sekali. Baik, Wang Tengfei khawatir Ye Chen tidak akan tertipu, dan tiba-tiba mendengar dia menyebutkan kepala lotre, dan segera memutuskan bahwa dia sedang mencoba untuk mati, dan berseru, bagaimana dengan ini? Jika ada yang kalah, berlutut saja di tanah dan bersujud kepada pihak lain untuk mengakui kesalahannya. Kamu bagaimana menurut Anda? Ye Chen menggelengkan kepalanya, mereka semua sudah dewasa sekarang, jangan terlalu kekanak-kanakan. Saat ini, Wang Daokun yang mengenakan setelan jas keluar dengan membawa sepiring besar petasan. Melihat Ye Chen datang, dia segera melangkah maju dengan penuh semangat dan berkata, oh, Ye Chen, kamu di sini. Ye Chen mengangguk, tersenyum padanya, dan berkata, selamat atas pembukaan toko barumu, Daokun. Wang Daokun berkata sambil tersenyum, terima kasih saudara. Saat ini, Wang Tengfei berkata dengan dingin, Ye Chen, jangan ubah topik, katakan padaku, menurutmu hadiah apa yang cocok? Wang Daokun bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Ye Chen tersenyum tipis, melihat sepiring besar petasan di pelukannya, dan bertanya kepadanya, Daokun, seberapa keras petasanmu? 30.000 dering. Wang Daokun berkata sambil tersenyum, meriam ini tidak murah, tanahnya penuh warna merah, lebih dari 600. Ye Chen mengangguk, dan berkata kepada Wang Tengfei, bagaimana kalau begini? Ayo berkompetisi, siapapun yang kalah, masukkan petasan ini ke dalam mobilnya dan nyalakan, bagaimana menurutmu? Bab 37. Ketika Wang Tengfei mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mobil saya 540, mobil Ye Chen 520, meskipun dia kelelahan, dia tidak bisa menang. Beraninya dia bertaruh terlalu banyak pada dirinya sendiri. Jika 30.000 petasan dibakar di dalam mobil, maka mobil tersebut akan mendapat masalah serius. Pada dasarnya interior, jok, dan konsol semuanya akan hancur berkeping-keping. Karena Ye Chen ingin mati sendiri, itu benar-benar memberinya kesempatan bagus untuk mempermalukannya. Oleh karena itu, Wang Tengfei mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berteriak, semuanya, jadilah saksi. Saya akan bersaing dengan Ye Chen yang mobilnya melaju lebih cepat. Jika saya kalah, saya akan memasukkan petasan ini ke dalam mobil dan menyalakannya. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, siapapun yang bertobat dan menipu akan dikutuk. Beberapa siswa laki-laki di sebelahnya segera mulai mencemooh. Ketika siswa di lantai atas mendengar hal semacam ini,
mereka semua bergegas keluar. 20 atau 30 orang berkumpul di sekitar pintu dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Semua orang mengira Ye Chen bodoh, beraninya 520 menantang 540. Ini semua jalan lurus besar, yang kecepatan mobilnya tidak ada hubungannya dengan teknologi, semua tergantung performa mobilnya. A520, meskipun dikendarai oleh Schumacher, tidak mungkin melebihi 540. Tampaknya BMW 520 baru milik Ye Chen akan segera dinyatakan batal. Xiao Churan juga terus membujuk Ye Chen dengan berkata, "Ye Chen, jangan terprovokasi olehnya, dia melakukannya dengan sengaja, jangan bandingkan dengan dia." Ye Chen tersenyum tipis, "Istriku, jangan khawatir, suamimu tidak akan pernah kalah." Wang Tengfei tertawa keras, "Oh, Ye Chen, antara lain, saya mengagumi keberanian Anda." "Hahaha, karena ini masalahnya, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal dan langsung pergi untuk membandingkan." "Oke." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana perbandinganmu?" Wang Tengfei menunjuk ke persimpangan di ujung jalan, dan berkata, "Mari kita mulai pada waktu yang sama, dan lihat siapa yang mencapai persimpangan itu terlebih dahulu lalu kembali. Begitu kita bola-balik, siapapun yang kembali lebih dulu akan menang. Bagaimana menurutmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." "Baik," Wang Tengfei berkata dengan semangat, "jadilah saksi, kami akan segera memulai kompetisi." Karena itu, dia masuk ke BMW 540 miliknya dan melaju ke jalan utama. Terlepas dari halangan Xiao Churan, Ye Chen mengemudikan mobil di samping Wang Tengfei, dan bagian depan kedua mobil sejajar. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang baik hati tersenyum dan berkata, "Saya akan menghitung mundur untukmu." "Oke," Wang Tengfei berkata sambil tersenyum, "mari kita mulai jika kamu sudah siap." Ye Chen mengangguk, dan menyalakan mode sport BMW 760 miliknya. BMW 760 menggunakan mesin 6,6 liter dengan kapasitas 585 tenaga kuda. BMW 540 di sebelahnya menggunakan mesin 3.0 liter dengan 340 tenaga kuda. Perpindahannya dua kali lebih kecil dari 760, dan tenaganya lebih kecil 245 tenaga kuda, yang bisa dikatakan sangat berbeda. Namun, bagaimana Wang Tengfei mengetahui bahwa 520 milik Ye Chen sebenarnya adalah 760 tingkat atas? Dia pikir dia sudah punya peluang untuk menang. Siswa yang bertanggung jawab menghitung mundur berteriak dengan semangat, "Bersiaplah. 3, 2, 1. Begitu suara itu turun, Wang Tengfei langsung menginjak pedal gas hingga ke bawah. Dia tahu bahwa Ye Chen pasti kalah, tapi dia ingin membuat kerugian Ye Chen lebih buruk lagi. Jadi, saya harus berlari secepat mungkin. Namun, yang tidak dia duga adalah bayangan hitam keluar dari tangan kanannya, dan langsung meninggalkannya dan menjauh. Itu BMW 520 milik Ye Chen. Wang Tengfei hampir tidak bisa mempercayai matanya. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar mustahil. BMW 520 miliknya hanya memiliki 184 tenaga kuda, sedangkan mobil miliknya memiliki 340 tenaga kuda, hampir dua kali lebih tinggi dari miliknya. Mengapa dia bisa melampaui dirinya sendiri dengan mudah? Para siswa yang menyaksikan kegembiraan itu juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Chen, yang semua orang mengira akan kalah, akan melampaui Wang Tengfei dalam sekejap seperti anak panah yang terbang dari tali, dan meninggalkannya jauh di belakang dalam sekejap. Sebelum Wang Tengfei berlari setengah jalan, Ye Chen sudah berbalik di persimpangan di akhir. Ketika Wang Tengfei hendak berbalik, Ye Chen sudah mengemudikan mobilnya kembali ke titik awal. "Kamu Chen menang," dan dia menang dengan keunggulan telak. Wang Tengfei baru saja berbalik dan kembali. Melihat Ye Chen telah mencapai garis finish, dia hampir pingsan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kapan BMW 520 akan menggandakan ukuran BMW 540? Salah, bajingan itu pasti sudah memodifikasi mobilnya. Astaga, gunakan mobil yang dimodifikasi untuk menipu saya. Brengsek. Dia mengertakkan gigi dan mengemudikan mobilnya kembali di depan semua orang. Ye Chen sudah bertepuk tangan dengan Xiao Churan untuk merayakan kemenangan. Para siswa di sekitar semuanya tercengang, dan mereka masih belum bisa memahami mengapa 520 Ye Chen begitu cepat. Wang Tengfei menghentikan mobilnya, keluar dengan marah dan meraung, "Sialan, Ye Chen.
Kamu mengendarai mobil yang dimodifikasi untuk menipuku, kan? Putaran ini tidak dihitung. Mobil yang dimodifikasi itu jauh lebih kuat dari milikku. Bagaimana bisa itu membandingkannya? Ye Chen mencibir dan berkata, "Hei, Wang Tengfei, tadi kamu mengatakan bahwa motivasi itu tidak penting, tapi teknik dan nyali lebih penting. Sekarang kamu kalah dan harus bermain trik. Aku tidak melakukannya." Ekspresi Wang Tengfei menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia berkata dengan tegas, "Kamu menipuku, bukan aku yang mempermainkannya." Dong Ruolin berkata dengan nada menghina, "Wang Tengfei, kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, itu benar-benar menjijikkan. Jangan lupa sumpah beracun yang baru saja kamu buat, siapapun yang menolak berjudi dan mengaku kalah akan terkutuk." Tepat sekali, banyak teman sekelas yang menunggu untuk melihat lelucon Ye Chen kini juga tidak puas dengan Wang Tengfei. Terlihat bahwa orang ini benar-benar tidak mampu untuk kalah. Dia orang yang sangat besar, dan dia tidak mau kalah, tidak peduli dengan hal-hal yang diprovokasi, berani menyampaikan. Jadi seseorang berkata, "Wang Tengfei, ini tidak menarik bagi Anda. Semua orang telah menyaksikannya. Anda harus membandingkan diri Anda dengan Ye Chen, dan Anda mengatakan bahwa motivasi tidak penting. Jika kalah, Anda curang. Sekarang Anda adalah menipu dirimu sendiri. Bukankah itu benar? Apakah sudah jelas bahwa kamu lebih memilih mati daripada menghormati taruhannya?" "Ya," seorang gadis berkata, "Wang Tengfei, semua orang dulu mengira kamu sangat maskulin dan kejam, tapi aku tidak menyangka kamu adalah penjahat yang bola-balik." Orang lain berkata, "Saya bisa melihat orang seperti apa Wang Tengfei. Dia adalah anjing berstandar ganda. Jika Ye Chen kalah, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Chen pergi dengan mudah. Sekarang dia kalah, dia akan mulai bermain nakal. Sungguh sampah." Wajah Wang Tengfei membiru dan putih. Sejujurnya, dia membeli mobil ini kurang dari sebulan yang lalu, dan harganya lebih dari 700.000 yuan. Jika Anda benar-benar melemparkan 30.000 petasan ke dalamnya dan menyalakannya, maka mobil ini akan mendapat masalah. Ini mobil favoritku. Saya biasanya tidak membiarkan sedikit pun goresan dan debu muncul, jadi bagaimana saya bisa rela melemparkan petasan dan menyalakannya? Namun, dengan banyaknya teman sekelas yang melihatku, aku jelas sudah kehilangan dukungan dari orang-orang sekarang. Jika aku terus bermain trik, maka teman sekelasku pasti tidak akan akur denganku di masa depan. Dia bahkan sering mengatakan bahwa dia kalah taruhan dan curang, bahwa dia lebih memilih memikul sumpah kemuliaan daripada menepati sumpah. Memikirkan hal ini, hatinya terguncang. Jika Anda tidak menyalakan sepiring petasan itu, reputasi Anda akan hancur seumur hidup Anda. Saat ini, Ye Chen tiba-tiba berkata, "Wang Tengfei, kita semua adalah teman sekelas. Kamu tidak boleh menganggapnya serius ketika bercanda. Mobilmu cukup mahal, jika kamu enggan memesannya, maka jangan memesannya." Wang Tengfei menghela nafas lega. Namun, siswa di sekitarnya segera berdiskusi, "Oh, Ye Chen lah yang begitu murah hati, lihat Wang Tengfei, sayang sekali." Itu benar, Ye Chen melihat bahwa dia tidak mampu untuk kalah, jadi beri dia mundur. Harga diri Wang Tengfei tiba-tiba meledak, dan dia mengumpat dengan marah, "Siapa bilang aku tidak boleh kalah? Petasan, berikan aku, karena aku mampu berjudi, aku mampu untuk kalah." Pada saat ini, Ye Chen memiliki senyuman licik di sudut mulutnya. Bab 38, Wang Tengfei sudah kehilangan akal sehatnya saat ini. Dia tidak ingin ditekan oleh Ye Chen, sampah di depan teman-teman sekelasnya. Jadi dia menenangkan pikirannya, mengambil petasan dari Wang Daokun, dan melemparkannya langsung ke mobilnya. Setelah itu, dia mengambil korek api, meraih sumbu petasan, dan berkata dengan suara dingin, "Kalian lihat baik-baik aku. Aku bukan orang yang tidak boleh kalah. Aku tidak perlu simpati Ye Chen." Karena itu, dia segera menyalakan korek api. Petasan langsung menyala dan meledak di dalam mobil. Pada awalnya api di dalam mobil terlihat, namun tak lama kemudian, mobil tersebut dipenuhi asap putih tebal, dan suara ledakan petasan yang terus-menerus membuat hati Wang Tengfei berdarah, namun membuat para siswa yang menyaksikan kegembiraan tersebut bersemangat. Banyak siswa yang sudah mulai mengeluarkan ponselnya untuk merekam video, dan mereka akan memposting seluruh prosesnya di Douyin nanti, sehingga netizen juga dapat melihat operasi pertunjukan langka ini. 30.000 petasan meledak terus-menerus, dan dengan cepat meledakkan jok BMW 540.
Bagian dalam jok dipenuhi banyak spons yang semuanya merupakan bahan yang mudah terbakar. Semua orang tidak menyangka bahwa petasan akan membakar mobil, dan bagian dalamnya dipenuhi asap putih, sehingga Anda tidak dapat mengetahui apakah mobil tersebut sedang terbakar. Namun, ketika petasan hampir meledak dan asap mulai menyebar, api di dalamnya tiba-tiba meledak, dan seluruh gerbong tiba-tiba dilalap api. Semua siswa di tempat kejadian berteriak, dan Wang Tengfei berseru kaget, "Sial, padamkan apinya! Padamkan apinya!" Dia awalnya mengira petasan akan meledakkan jok dan merusak interior paling banyak, dan paling buruk, dia akan menghabiskan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu, untuk memulihkan mobil dan mengembalikannya ke keadaan semula. Namun, saya tidak pernah menyangka petasan akan menyulut api di dalam mobil. Dia berteriak untuk memadamkan api, tetapi tidak ada yang bisa membantunya memadamkan api di dalam mobil dengan tangan kosong. Dia buru-buru memutar nomor 119, lalu berdiri di sana dengan putus asa menyaksikan api di mobilnya semakin besar, dan akhirnya jatuh ke dalam api. Lautan api masuk. Saat truk pemadam kebakaran datang, BMW 540 yang terbakar hanya tinggal rangkanya saja. Dari bingkainya, bahkan tidak terlihat jelas bahwa ini adalah BMW. Wang Tengfei duduk terpuruk di tanah, dengan putus asa menyaksikan BMW kesayangannya berubah menjadi abu, merasakan sakit di hatinya. Jika saya tahu ini masalahnya, jika saya bunuh diri, saya tidak akan memprovokasi Ye Chen untuk bersaing dengannya. Dia tidak hanya kehilangan mukanya, tetapi dia juga membawa mobilnya. Wang Daokun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi menurutnya itu cukup lucu di hatinya, dan diam-diam mengacungkan jempol pada Ye Chen. Setelah itu, dia berkata kepada Wang Tengfei, "Tengfei, jangan terlalu sedih, ini sudah hampir waktunya, kenapa kita tidak masuk untuk makan malam dulu?" Wang Tengfei awalnya ingin mencari alasan untuk langsung pergi, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu akan terlalu murah untuk Ye Chen, bajingan. Tidak peduli apa, mobilku dibatalkan karena Ye Chen, jadi aku harus mendapatkannya kembali di tempat ini. Jadi, dia berdiri dan berpura-pura tenang dan berkata, "Mengapa saya harus sedih? Saya hanya bersedia mengaku kalah." Beberapa teman sekelas yang menyukainya juga maju untuk menggemakannya. "Saudara Fei sangat kaya, apa itu BMW?" Tepat sekali, bagi saudara Fei, itu hanya skuter biasa. Semua orang tahu bahwa Wang Tengfei ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia berhenti menyebutkan masalah ini dan mengikuti Wang Daokun untuk mempersiapkan upacara pembukaan. Di dalam toko, beberapa meja jamuan telah ditata di aula, dan di panggung kecil di depannya, masih terdapat spanduk perayaan reuni teman sekelas dan pembukaan restoran. Banyak siswa mengirimkan hadiah ucapan selamat satu demi satu, dan Ye Chen juga mengambil lukisan kuno yang dibelinya, berjalan ke arah Wang Daokun, dan berkata, "Selamat, Daokun, ini adalah hadiah upacara pembukaan kecil dari pasangan kita." Xiao Churan juga tersenyum dan berkata, "Wang Daokun, selamat, semoga kamu kaya raya." "Terima kasih, terima kasih." Wang Daokun mengucapkan terima kasih kepada Ye Chen dengan cepat, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum berseri-seri, "Saya pikir Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ban Hua, tidak seperti yang dikatakan dunia luar. Kapan kamu akan punya anak?" Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia mendengar bisikan di antara keduanya, sementara Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan bergosip seperti ini, aku akan memberitahumu ketika aku memiliki sesuatu, kamu tidak dapat melakukannya tanpa uang." Petik 2, itu. Wang Daokun mengangguk berulang kali, dan berkata, "Pada saat itu, saya pasti akan membungkus amplop merah besar untuk anak itu." Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal dan penampilan biasa datang ke sisi Wang Daokun dan bertanya, "Daokun, siapakah dua orang ini?" "Ini sahabatku di kampus, sahabat besi, Ye Chen. Ini kecantikan sekolah kita Xiao Churan, yang sekarang menjadi istri Ye Chen." Setelah Wang Daokun memperkenalkan keduanya, dia memperkenalkan wanita di sampingnya sambil berkata, "Ini tunanganku, Liu Lili." "Hah, dia yang makannya lembut," Liu Lili berseru, tetapi segera menyadari bahwa dia salah, dan dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah mendengar Wang Daokun menyebut Anda, kalian berdua benar-benar berbakat dan cantik." Ye Chen pura-pura tidak mendengar, menyerahkan lukisan kuno itu kepada Liu Lili, dan berkata, "Ini adalah hati kami."
Liu Lili tersenyum dan berkata, "Oh, saya akan datang segera setelah saya datang, jadi mengapa Anda tidak memberi saya hadiah?" Saat dia berbicara, dia dengan cepat mengambil kotak hadiah itu. Ye Chen berkata, "Kalian berdua sibuk dulu, ayo cari tempat duduk dulu." "Oke," Wang Daokun berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf Ye Chen, teman sekelasnya terlalu banyak, jadi saya harus menyapa." Begitu Ye Chen dan Xiao Churan pergi, Liu Lili buru-buru membuka kotak hadiah yang diberikan oleh Ye Chen, dan menemukan gulungan lukisan di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang diberikan teman sekelasmu padamu?" Wang Daokun berkata, "Tidak bisakah kamu melihatnya? Itu lukisan." Potong. Liu Lili mengerutkan bibirnya dengan jijik, membuka gulungan itu dan meliriknya, dan berkata, "Betapa kainnya, sudah tua dan busuk, saya kira harganya hanya 1 atau 200 yuan. Wang Daokun berkata dengan tegas, "Kamu tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan, itu adalah hadiah dari teman sekelas, hadiahnya ringan dan kasih sayang itu berat." Liu Lili berkata, "Ayolah, izinkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang, siswa seperti ini akan memiliki lebih sedikit kontak satu sama lain, dan mereka berdua akan memberikan kain seperti itu tidak cukup untuk menutupi biaya makanan mereka." Petik 2. Wajah Wang Daokun muram. "Liu Lili, apakah kamu begitu sombong?" Liu Lili langsung menjadi marah. "Wang Daokun, apa yang kamu bicarakan? Aku seorang yang sombong. Jika aku benar-benar sombong, apakah aku akan tetap mencarimu, orang malang? Jangan lupa, ayahku berinvestasi lebih banyak dari setengah uang di restoran ini." Wang Daokun tampak sedikit malu, tapi dia terdiam beberapa saat. Saat ini, Wang Tengfei berjalan di depan mereka berdua. Dia telah pulih dari pembakaran mobil tadi, dan dia mulai memasang postur yang mengagumkan lagi. Ketika dia mendatangi mereka berdua, dia langsung menyerahkan sebuah amplop merah tebal, dan berkata dengan ringan, "Daokun, restoranmu buka, dan aku tidak tahu harus memberimu apa, jadi aku hanya membungkusmu dengan warna merah besar amplop." Liu Lili berterima kasih padanya, dan segera mengambilnya. Ketika dia mencubit tangannya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang berharga, jadi dia segera berkata dengan nada menyanjung, "Oh, terima kasih banyak." Wang Tengfei melambaikan tangannya dan bertanya padanya, "Saya pikir Ye Chen juga datang untuk memberikan hadiah sekarang. Apa yang dia berikan?" Liu Lili mendengus dan berkata, "Saya tidak tahu pasar barang bekas mana yang membeli lukisan. Mungkin harganya hanya 1 atau 200 yuan. Wang Tengfei mencibir dan berkata, "Diaosi adalah sutra gantung." Bab 39. Ye Chen duduk bersama Xiao Churan dan Dong Ruolin, dan Wang Tengfei mengikuti dan duduk di samping Dong Ruolin. Begitu dia duduk, dia tersenyum dan bertanya kepada Dong Ruolin, "Ruolin, kudengar kamu datang ke Jinling kali ini untuk bekerja di Emgrand Group." Dong Ruolin mengangguk, "Saya baru saja bergabung dengan pekerjaan itu." Wang Tengfei tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, ayah saya berada di Emgrand Group dan merupakan wakil manajer umum sebuah departemen. Saya akan memintanya untuk lebih menjagamu." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang di meja itu berseru, "Saudara Fei, apakah ayahmu adalah wakil manajer umum Emgrand Group?" "Ya," Wang Tengfei mengangguk dan berkata, "Saya baru saja dipromosikan tahun lalu." Seseorang buru-buru memuji, "Gaji tahunan wakil manajer umum beberapa juta. Luar biasa, pantas saja keluarga Anda begitu kaya." Wang Tengfei berkata sambil tersenyum, "Jutaan itu hanya gaji. Ayah saya punya banyak kekuasaan, dan dia masih punya penghasilan lain. Sekarang Emgrand Group sedang mengerjakan proyek hotel. Setelah proyek ini selesai, ayah saya bisa dapatkan setidaknya 10 hingga 20 juta. Petik 2. Seorang teman sekelas laki-laki yang duduk di seberangnya buru-buru bertanya, "Saudara Fei, saya juga ingin bergabung dengan Emgrand Group, tetapi saya telah mengirimkan resume saya beberapa kali tetapi masih belum mendengar apapun. Bisakah Anda memberitahu paman saya dan melihat apakah dia dapat merekomendasikan aku secara internal?" Wang Tengfei mengangguk, dan berkata terus terang, "Oke, kirimkan resume Anda ke WeChat saya nanti, dan saya akan menyapanya." Ye Chen tidak bisa menahan cemberutnya, dia benar-benar tidak tahu bahwa ayah Wang Tengfei sebenarnya adalah seorang eksekutif Emgrand Group. Ini agak menarik, lalu saya akan mengirim pesan teks ke Wang Dongsui nanti, memintanya memecat ayah Wang Tengfei. Jadi dia dengan sengaja bertanya, "Wang Tengfei, karena ayahmu sangat cakap di Emgrand Group, mengapa dia tidak mengizinkanmu masuk?"
Wang Tengfei mencibir dengan nada menghina dan berkata, tahukah Anda, tidak masuk akal bagi saya untuk bergabung dengan Evergrande Group. Saya tidak bisa menyembunyikan hubungan antara ayah dan anak. Jika saya masuk, saya akan diawasi sepanjang waktu. Sambil mengatakan itu, Wang Tengfei berkata dengan bangga, jadi saya sama sekali tidak memikirkan tentang Evergrande Group. Saya sekarang telah mendirikan perusahaan bahan bangunan. Jika saatnya tiba, saya akan langsung bekerja sama dengan Evergrande Group melalui ayah saya dan menerima pesanan pasokan bahan bangunan dari Evergrande Group. Saya pergi. Seseorang berseru, kalau begitu, Anda menghasilkan banyak uang, bukan? Wang Tengfei mendengus dan berkata, tidak apa-apa, setelah 1 tahun, kamu seharusnya bisa mendapatkan puluhan ribu. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap Ye Chen dan bertanya, Ye Chen, apa yang kamu lakukan sekarang? Mungkinkah kamu telah mencuci pakaian dan memasak sejak kamu menikah? Semua orang di meja itu tertawa terbahak-bahak. Ye Chen berkata dengan ringan, selain mencuci pakaian dan memasak, saya harus mengantar istri saya ke tempat kerja setiap hari, memijat istri saya dan memukul punggungnya. Hidup ini penuh dengan kegembiraan. Paru-paru Wang Tengfei akan meledak karena amarah. Bajingan ini benar-benar terlihat menerima begitu saja, betapa berkulit tebalnya dia. Menahan amarahnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Ye Chen, aku tidak menyangka kamu akan makan nasi lembut dengan pikiran tenang. Jika tidak, Ye Chen berkata tanpa malu-malu, saya tidak mencurinya, dan saya tidak merampoknya. Mengapa saya tidak merasa nyaman saat makan makanan lunak berdasarkan kemampuan saya? Teman sekelas di sekitar tercengang. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Intinya semua orang masih iri. Lagi pula, Xiao Churan sangat cantik, adalah impian banyak orang untuk bisa makan makanan lembut dari wanita setingkat dewi. Cemburu, iri, benci, jika ada kesempatan untuk melayani kecantikan seperti Xiao Churan, apa gunanya menjadi menantu? Menjadi menantu juga merupakan pemenang dalam hidup. Wang Tengfei tercekik sampai mati. Saat ini, istri Wang Daokun, Liu Lili tiba-tiba naik ke atas panggung. Setelah berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, terima kasih telah memberi kami banyak hadiah hari ini, yang sangat menyentuh hati saya dan Daokun. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada semua orang, kami memutuskan untuk mengumumkan detailnya dari hadiah di sini. Terima kasih lagi. Karena hari ini adalah upacara pembukaan, hubungan pemberian hadiah tentu saja sangat diperlukan. Awalnya Wang Daokun tidak ingin melakukan ini, tapi nyatanya dia tidak banyak bicara, jadi dia hanya bisa membiarkan Liu Lili melakukan kesalahan. Namun banyak siswa yang tidak heran dengan hal ini, karena masyarakat memiliki mentalitas membandingkan dan pamer. Setiap orang akan melihat siapa yang memberikan apa selanjutnya, dan dapat menilai berapa umur teman sekelasnya setelah memasuki masyarakat. Selanjutnya, Liu Lili mulai memutar gulungannya. Terima kasih Zhang Jie atas amplop merah 1000 yuan. Terima kasih Wang Bei untuk sepasang batangan emas. Terima kasih kepada Suao untuk giok pixiu. Terima kasih Wang Tengfei atas amplop merah 10.000 yuan. Hadiah sebelumnya, apakah itu amplop merah atau hadiah? Sebagian besar bernilai sekitar 1000 yuan. Ketika mereka datang ke Wang Tengfei, mereka memberikan 10.000 yuan dalam amplop merah, dan para siswa tercengang. Upacara pembukaannya hanya berupa amplop merah 10.000 yuan, itu terlalu besar. Banyak orang memandang Wang Tengfei dengan takjub dan memuji keagungannya. Wang Tengfei juga terlihat sombong, sepertinya dia dengan mudah memenangkan posisi teratas di antara teman-teman sekelasnya. Kali ini, Liu Lili berkata lagi, terima kasih Ye Chen dan Xiao Churan karena telah mengirimiku lukisan tua. Begitu ucapan ini keluar, semua orang menertawakannya. Lukisan tua, apakah nilainya $100? Keduanya terlalu pilih-pilih, bukan? Restoran Wang Daokun dibuka, dan Zhang Luo mengadakan pesta mewah, dan biaya makan rata-rata beberapa ratus yuan per orang. Ketika Anda berdua datang untuk makan, apakah Anda memberikan lukisan tua? Apakah Anda tidak takut ditertawakan? Wang Tengfei juga mencibir dan mencibir, Ye Chen, kamu mampu membeli BMW 520, dan kamu juga mampu membayar untuk perbaikannya. Kenapa restoran teman sekelas lama dibuka, dan kamu hanya memberikan barang rongsokan seperti itu? Ye Chen tersenyum ringan, kamu tidak tahu asal-usulnya, jadi mengapa kamu mengatakan itu rusak?
Wang Tengfei mencibir dan berkata, "Jangan berpikir aku tidak tahu apa idemu, hanya ingin membeli barang antik palsu yang compang camping itu untuk berpura-pura menjadi barang bagus, sehingga orang tidak tahu berapa nilainya." Saat dia berbicara, dia berkata dengan agresif lagi, "Katakan sejujurnya, berapa yang kamu bayar untuk lukisan tua itu? 100 atau 80? Ye Chen tersenyum tipis, lukisan itu bernilai lebih dari jumlah semua hadiah dari semua orang yang hadir hari ini. Hahaha, Wang Tengfei memimpin dengan tertawa, "Kamu begitu membual sehingga kamu tidak ingin membuat draft. Saya hanya memberikan 10.000 dalam amplop merah, dan ada lebih dari 20 teman sekelas, dan masing-masing dari mereka lebih dari 20.000. Bagaimana menurutmu? Maksudmu lukisanmu bernilai lebih dari 30.000 yuan? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu berkata lebih sedikit." Ahaha, kini seluruh kelas tertawa. Semua orang merasa Ye Chen ini terlalu megah. Beraninya kamu keluar dan membicarakannya karena kamu memberiku sesuatu. Lukisan lama bernilai puluhan ribu. Siapa yang kamu bodohi? Saat ini, Liu Lili di atas panggung juga sangat menghina, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mahasiswa Ye Chen, saya tidak tahu lukisan kuno siapa yang Anda berikan. Apakah nilainya puluhan ribu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Seorang pelukis di dinasti Qing, tidak terlalu terkenal." Liu Lili tertawa dan berkata, "Kebetulan sekali, ayah saya adalah penilai peninggalan budaya, dan dia sangat berwibawa. Namanya Liu Yueseng. Siapapun yang tahu tentang barang antik pasti pernah mendengar namanya, bukan?" Dong Ruolin berseru, "Liu Yueseng. Liu Yueseng, ahli peninggalan budaya. Saya ingat orang ini, dia ada di CCTV. Apakah dia ayahmu?" Liu Lili tersenyum dan berkata, "Benar, ini ayahku, dia ada di atas sekarang. Bagaimana kalau aku mengundangnya untuk turun dan menghargai lukisan kuno yang diberikan teman sekelas Ye Chen padamu?" Wang Tengfei berdiri dan berkata dengan lantang, "Kalau begitu Lao Lili akan meminta paman turun dan membantu kami menghargainya. Jika nilai lukisan Ye Chen benar-benar melebihi semua hadiah yang Anda miliki hari ini, saya, Wang Tengfei, akan memakan meja ini di tempat." Bab 40. Begitu mereka mendengar bahwa ayah Liu Lili adalah penilai peninggalan budaya, semua siswa yang hadir memandang Ye Chen dengan jijik dan simpati. Mereka mengira Ye Chen benar-benar tidak beruntung. Ingin berpura-pura agresif, tetapi bertemu dengan orang ahli yang hadir, bukankah ini tamparan di wajah? Jika ayah Liu Lili, Liu Yue, akan lahir sebentar lagi, bukankah dia akan malu? Xiao Churan juga sedikit malu, dan berkata kepada Ye Chen dengan suara rendah, "Ye Chen, begitu banyak teman sekelas yang menonton, jadi jangan keras kepala, atau kamu akan malu." Sebelum datang ke sini, Ye Chen mengatakan bahwa dia membeli sebuah lukisan, tetapi dia mengatakan itu tidak bernilai beberapa dolar, dan sekarang dia mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Xiao Churan tiba-tiba merasa sedikit bingung, berpikir bahwa Ye Chen mungkin adalah melakukannya demi wajah bohong. Tapi Ye Chen tidak peduli sama sekali, dan berkata, "Karena kamu tidak percaya, biarkan seorang profesional menilainya." Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, semuanya, jangan lupa bahwa murid Wang Tengfei tidak pernah bertobat, dan bersumpah lagi. Kali ini, dia akan memakan mejanya." Ketika Wang Tengfei memikirkan tentang mobil yang baru saja dibakar, dia mengertakkan gigi dan memarahi, "Ye Chen, jangan terlalu sombong. Aku baru saja ditipu olehmu di dalam mobil balap. Aku sudah bersedia mengaku kalah. Kali ini saya masih berani bertaruh. Jika lukisan yang Anda berikan bernilai puluhan ribu yuan, saya akan langsung memakan mejanya. Jika tidak layak, maukah Anda memakannya?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, jika tidak layak, aku akan memakannya saja." Meski lukisan tersebut bukan lukisan terkenal, namun memang merupakan karya Huang Shen, seorang pelukis dinasti Qing. Apalagi toko barang antik tersebut juga merupakan jaringan nasional, dengan jaminan keasliannya, dan 10 sanksi bagi pemalsuan, jadi di sana tidak mungkin lukisan itu palsu. Xiao Churan ingin menghentikan Ye Chen, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Ye Chen sudah setuju, dan dalam putus asa, dia hanya bisa menghela nafas diam-diam. Dong Ruolin juga sedikit terkejut, bagaimana Ye Chen bisa begitu yakin. Faktanya, jika dilihat lebih dekat, orang ini masih sangat misterius. Hari itu di Tianxiang Mansion, orang-orang terkenal justru mengangguk dan membungkuk padanya. Wah, dia tidak pernah menyadarinya. Tapi dia juga yakin di dalam hatinya bahwa Ye Chen pasti punya rahasia.
Wang Tengfei merasa bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali, dan segera berkata, "Oke, semua orang di sini untuk menyaksikan, kami meminta Liu Lili untuk mengundang ayahnya turun dan membantu kami mengidentifikasinya." Di depan semua orang, Liu Lili langsung menelepon dan berkata, "Ayah, turunlah sebentar. Teman sekelas Dao Kun mengirim lukisan dan memintamu untuk mengautentikasinya." Semenit kemudian, seorang lelaki tua perlahan menuruni tangga di lantai 2. Orang tersebut adalah Liu Yueseng, penilai peninggalan budaya terkenal di Jinling. Hari ini adalah upacara pembukaan restoran putri dan calon menantu Liu Yueseng. Dia juga mengundang seorang teman lama untuk berkumpul di ruang pribadi di lantai atas. Dia mendengar bahwa ada lukisan kuno yang perlu dinilai. Begitu profesionalnya kebiasaannya muncul, dia bergegas turun untuk melihatnya. Liu Yueseng berjalan ke atas panggung. Liu Lili buru-buru menyerahkan kotak hadiah berisi lukisan itu dan berkata, "Ayah, tolong bantu saya mengidentifikasi lukisan ini." Beberapa orang mengatakan nilainya puluhan ribu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan ekspresi jijik di wajahnya. Seorang diaosi yang makan nasi empuk, yang memberikan puluhan ribu yuan untuk lukisan kuno, siapa yang akan percaya? Tak perlu ditebak, lukisan itu pasti palsu. Semua orang berpikiran sama dengannya. Tidak ada yang percaya bahwa Ye Chen benar-benar bisa memberikan sepasang kaligrafi dan lukisan senilai puluhan ribu dolar. Liu Yueseng mengambil kotak hadiah, mengeluarkan bulungan itu di bawah perhatian semua orang, dan membukanya dengan hati-hati. Lukisan lama itu agak menguning, dan kelihatannya sangat tidak mencolok. Banyak teman sekelasnya yang suka menilai orang dari penampilannya berkata, "Oh, kelihatannya tidak bagus." "Ya, menurutku itu hanya $1. Menurutku nilainya tidak sebanyak kotak itu. Kotak itu mungkin bernilai 70 atau 80. Liu Yueseng mengamati lukisan itu dengan cermat, dan setelah melihatnya beberapa menit, dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah lukisan ini hadiah dari Dao Kun?" "Iya," Liu Lili berkata, "dia masih menjadi teman baik sejak dia masih kuliah." Ketika dia mengatakan ini, apa yang dipikirkan Liu Lili di dalam hatinya adalah, "Ye Chen, kamu dan Wang Dao Kun adalah teman baik, dan kamu memberiku sepasang sampah yang tidak bernilai $100, jadi aku akan membiarkan ayahku mengungkapnya, kamu di depan semua orang." Namun, tidak ada yang menyangka Liu Yueseng menghela nafas, sepertinya dia benar-benar teman yang baik. Jika dia bukan teman yang baik, siapa yang bersedia memberikan hal yang begitu berharga? Semua orang membeku saat mendengar ini. Bagaimana situasinya? Berharga? Seberapa mahal barang ini? Wang Tengfei berpikir dalam hati, "Ibumu yang berharga." Saya pergi ke jalan antik untuk membeli bunga palsu, direndam dalam air seni untuk membuat bunga tua, dan terlihat lebih nyata daripada lukisan ini. Saat ini, Liu Yueseng berkata dengan serius, "Ini adalah karya asli Huang Shen, seorang pelukis dinasti Qing." Meskipun Huang Shen bukanlah pelukis yang sangat terkenal, dia juga salah satu pelukis terkemuka. Dia adalah salah satu pelukis 8 monster Yangsu. Setelah berbicara, Liu Yueseng berkata lagi, "Saya memperkirakan harga transaksi pasar lukisan ini sekitar 200.000 yuan. Lebih dari 200.000 yuan. Liu Lili tercengang. Dia mengira benda ini tidak bernilai 100 yuan. Siapa sangka nilainya lebih dari 200.000 yuan. Wang Dao Kun tercengang, dan berseru, "Oh, Ye Chen, bagaimana kamu bisa memberiku barang yang begitu berharga? Itu terlalu mahal." Ye Chen berkata dengan tenang, "Dao Kun, itu hanya sebuah harapan, jangan terlalu memperhatikan harganya." Wang Dao Kun sangat tersentuh, dia tidak pernah menyangka teman baiknya di kampus akan begitu menarik. Wang Tengfei tercengang, bagaimana situasinya? Sialan ini bernilai lebih dari 200.000 yuan. Sepertinya nilainya lebih dari 200.000 yuan, sial, bukankah ini penipuan? Para siswa juga kaget, kali ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memberikan lebih dari 200.000 lukisan kuno sebagai hadiah biasa. Semua orang hampir iri pada Wang Dao Kun. Sungguh luar biasa, menerima hadiah mahal pada pembukaan bisnis, menghasilkan banyak uang. Saat ini, Liu Lili juga terkejut, dan segera mengubah pandangannya terhadap Ye Chen. Dia sangat jelas tentang level ayahnya, karena ayahnya berkata bahwa lukisan ini bernilai lebih dari 200.000 yuan, pasti bernilai sebesar ini. Tuhan, bagi teman sekelas Wang Dao Kun yang mengirimkan hadiah semahal itu, kemurahan hatinya bukanlah hal yang biasa.
Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Chen dengan bintang di matanya. Xiao Churan bertanya dengan bingung, "Ye Chen, berapa yang kamu bayar untuk lukisan ini?" Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, biayanya tidak mahal. Alasan utamanya adalah orang yang menjual lukisan itu kepadaku adalah seorang kenalan, dan dia juga mengambil yang hilang, jadi dia menjualnya kepadaku." Dengan harga murah, Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Lukisan itu bernilai lebih dari 200.000 yuan, dijual kepadamu seharga beberapa ribu yuan, apakah ada barang bagus seperti itu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Banyak orang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang, bukan? Kalau tidak, aku tidak akan memberikan lukisan ini kepada Daokun." Xiao Churan mengangguk ringan, "Ye Chen benar, jika uang sangat penting, tidak ada yang akan memberikan barang semahal itu. Sepertinya meski suamiku tidak menjanjikan, keberaniannya masih melebihi orang biasa." Saat ini, Ye Chen berdiri, memandang Wang Tengfei yang kebingungan, dan bertanya sambil tersenyum, "Mahasiswa Wang Tengfei, apa yang ingin kamu makan di meja ini? Apakah kamu hanya memakannya dengan mulutmu, atau memotongnya menjadi potong untukmu dengan pisau?" "Makan satu potong," bersambung